Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di podcast kita Ngopi Alam, Ngobrol Happy Anak Semalang. Sobat Gemilang, kalau saya boleh mengutip dari pidato Bung Karno, beri saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Jika kita proyeksikan pada masa sekarang bahwa negara membutuhkan pemuda-pemuda yang unggul, pemuda yang berkualitas, memiliki visi yang besar dan karakter yang kuat, yang nanti akan digunakan untuk masa depan. Pada podcast kali ini kita juga akan nanti berbincang, mempelajari, mengulik lebih dalam mengenai karakter juga pelajar dalam profil pelajar Pancasila bersama saya Binus Trisnawati. Telah hadir narasumber kita kali ini Bapak Dr. Andes Sumario MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Sehat selalu. Amin. Ibu sehat juga. Alhamdulillah sehat-sehat nih. Bersama beliau nanti kita akan mengulik lebih dalam apa itu profil pelajar Pancasila dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran di sekolah tentunya. Dan saya kira lebih baik jika kita langsung berbincang dengan Bapak Sumario, yang beliau ini adalah pengawas SMA di cabang Dinas 3. Beliau juga instruktur nasional kurikulum merdeka. Ya. Untuk itu saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Sumario, melihat bahwa untuk P5 ya Pak, P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti kalau penguatan bukan hal yang baru nih Pak. Ini apa urgensinya Pak untuk sekarang ini sehingga P5 itu perlu diterapkan kembali atau perlu dikuatkan kembali, begitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wirusing Enjang. Salam sehat, semangat, bahagia. Pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang dalam, pertanyaan yang penuh makna. Pertanyaannya singkat, namun kalau itu direspon bisa perlu waktu berhari-hari begitu. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan meresponnya begini, menggunakan alur berpikir yang nanti sabda, bisa juga nanti alur kronologis. Intinya begini, perjalanan pendidikan di negara tercinta kita di Indonesia ini, perjalanan pendidikan itu sudah menjalani atau sudah mengalami beragam kurikulum. Kurikulum itu semua bagus pada zamannya, bagus pada saatnya. Kurikulum itu dirancang untuk menjawab tantangan zaman. Sebelum kurikulum merdeka adalah kurikulum 2013. Kurikulum itu bagus pada zaman itu, pada saat itu. Nah, di dalam kurikulum 13 itu selain ada kegiatan untuk intrakurikuler kognitif, kekognitifan, juga di situ ada karakter. Kemudian waktu berjalan, perjalanan murid-murid kita yang di SMA saat ini yang hidup pada masa milenial itu berada pada sebuah kondisi arus informasi yang luar biasa cepat. Kalau dulu-dulu itu kita belum mengenal 4G, anak-anak kita ini ketika dalam kandungan bisa saja dia sudah di dalam kandungan lahir suasana sudah 4G, sekarang sudah berkembang lagi. Artinya apa? Artinya arus informasi ini begitu cepat, maka anak-anak kita otomatis tidak akan terpisahkan dengan itu. Arus informasi begitu padat, perjalanan perkembangan global yang begitu pesat. Insan muda, pelajar seusia SMA khususnya, itu perlu memiliki karakter yang kuat.
Nah, tadi di dalam kurikulum 13 sudah ada karakter, bagus. Nah, di kurikulum 13 karakter belum dialokasikan waktu. Nah, akhirnya perjalanannya di dalam kurikulum Merdeka ini, karena perjalanan kurikulum Merdeka ini salah satu rangkaian di dalam episode Merdeka Belajar dalam rangka menjawab visi besar, visi baru pendidikan Indonesia, yaitu untuk mewujudkan murid-murid kita yang memiliki karakter yang di dalamnya itu ada 6 dimensi. Dimensi beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif inovatif, yang kelima bernalar kritis, dan keenam mandiri. Di dalam kurikulum Merdeka ini diberikan waktu, sehingga ada pembelajaran intrakurikuler, yaitu pelajaran reguler seperti pendidikan agama, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Itu diberikan waktu minimal 70%, maksimal 80%. Sekolah bebas memilih. Kemudian untuk membangun karakter dimensi ini diberikan waktu, yaitu melalui kegiatan kurikuler project yang kita kenal dengan namanya Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pertanyaan tadi bagus, penguatan berarti sebetulnya sudah ada karakter? Sudah. Sekarang dikuatkan dan diberi waktu khusus, yaitu sekolah bebas memilih, minimal 20%, maksimal 30%. Itu inti penguatannya. Nah, di dalam aktivitas project ini nanti, maka sekolah memiliki kemerdekaan memilih 20%, minimal maksimal 30%. Nah, ketika sekolah sudah memilih, berikutnya adalah sekolah menjalankan tahapan-tahapan. Tahapan perlu saya ulas sekarang atau nanti? Iya. Tentang tahapan P5, pertama, sekolah membentuk tim fasilitator project pengetahuan profil pelajar Pancasila. Katakanlah fasilitator timnya sudah terbentuk, di situ ada koordinator. Maka tahap berikutnya, tim fasilitator ini setelah mendalami panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, juga mendalami dimensi elemen, sub-elemen profil pelajar Pancasila, mulai mengidentifikasi kekuatan sekolah, keunggulan sekolah, kesiapan sekolah untuk melaksanakan proyek ini. Misalnya tim SMA Negeri 1 Sulang, tim fasilitator itu mengidentifikasi kekuatan, keunggulan, diidentifikasi, kearifan lokal diidentifikasi, dan seterusnya. Nah, setelah itu diidentifikasi, maka nanti sudah siap atau belum? Singkat cerita, katakanlah sudah siap. Setelah sudah siap, maka masuk ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga yaitu tim fasilitator tadi mulai memastikan tema yang akan dipilih. Untuk SMA, tema yang disediakan oleh kementerian itu ada 7 tema. Nanti penjabarannya dirancang. Untuk kelas 10 itu bergerak 3-4 tema, artinya minimal 3 tema, maksimal 4 tema. Kemudian untuk kelas 11 itu 11 dan 12 bergerak 2-3 tema, karena distribusi jamnya juga berbeda. Kelas 10 itu untuk proyek sekolah memiliki waktu 300 sekian jam. Kemudian kelas 11 itu waktu proyek ada 200 sekian jam. Kelas 12 sekolah memiliki waktu 100 sekian jam untuk proyek. Nah, di sini ketika sudah ditentukan tema, otomatis memilih tema itu ya tim fasilitator tadi mengkaji mana yang tadi sesuai dengan identifikasi di sekolah. Semua tema bagus, namun saya percaya tim fasilitator SMA Negeri 1 Sulang itu pasti
memiliki alasan mengapa memilih tema misalnya kehidupan berkelanjutan, misalnya memilih tema Bhinneka Tunggal Ika, pasti ada alasan. Alasan itu bisa dikaji mana yang memang betul-betul urgen, maka itu nanti menjadi prioritas pilihan tema pertama begitu. Katakanlah pemilihan tema sudah, berarti kan sudah dirancang untuk tahun pelajaran 2022-2023 kelas 10 misalnya memilih tema, sudah dipastikan tema 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kemudian tahapan berikutnya adalah mulai merancang modul. Kementerian sudah menyiapkan modul. SMA Negeri 1 Sulang memiliki kebebasan memodifikasi modul itu atau merumuskan sendiri, diberi hak kebebasan, sekolah bebas. Andaikan tim fasilitator SMA Negeri 1 Sulang itu setelah mengkaji kekuatan, mendalami panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mendalami panduan dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila, sudah katakanlah dikuasai, kemudian mulai merancang modul, tema sudah ditentukan tadi, kemudian merumuskan tujuan. Nah, merumuskan tujuan, sebetulnya tim fasilitator itu tanda petik enak. Mengapa? Karena tujuan T5, tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tinggal mengambil dari yang sudah disediakan oleh kementerian, yaitu yang ada di panduan. Itu sudah ada, tinggal mengambil saja. Katakanlah yang mengambil tujuan itu pada level sudah secara keseharian sudah berkembang sesuai harapan, istilahnya BSR, berkembang sesuai dengan harapan. Itu tujuannya sudah rinci. Nah, di situ sekolah mengambil tujuan itu, kemudian nanti dipertajam sesuai dengan tema tadi. Nah, berikutnya untuk menjabarkan atau untuk menyiapkan modul ini sesuai dengan tema, maka tim fasilitator juga perlu mencermati, katakanlah misalnya tema yang dipilih itu tema beriman takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Tema ini kan masih tema besar, maka perlu nanti ketika mengarah ke dimensinya, itu kan dimensi beriman takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Di dalam dimensi ini perlu kita cari lagi elemennya, elemen yang mana? Karena dimensi beriman takwa berakhlak mulia ini itu kan sangat luas, maka harus di breakdown, dipilih, ditentukan untuk memastikan elemen mana. Misalnya elemen kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari wujud iman takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, katakanlah ini nanti elemen sudah dipilih, cari lagi sub-elemennya. Nah, sehingga nanti modul ini bisa terinci, bisa tajam, dan itu memang sejalan dengan dimensinya. Dimensi ini otomatis ya, dimensi ini itu semuanya nanti akan mengarah kepada pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan dan tinggal mengambil dari yang sudah disiapkan tadi. Misalnya pada level berkembang sesuai harapan, katakanlah modul sudah siap, sudah jadi ya, modul sudah jadi. Ketika di dalam modul otomatis tim fasilitator juga sudah merancang dengan timnya, ada koordinatornya, otomatis juga dengan komite pembelajaran SMA Negeri 1 Sulang merancang waktunya bagaimana. Sekolah memiliki kemerdekaan penuh untuk merancang penuh. Katakanlah misalnya tema Bhinneka Tunggal Ika itu
ternyata ada porsi 50 jam misalnya, itu bisa diblok. Sekolah juga boleh memilih itu disebar. Sekolah pasti melalui tim fasilitator sudah mengkaji mana yang paling tepat begitu. Atau sekolah juga bisa memilih disebar dan sebagian diblok. Pasti fasilitator memiliki alasan mengapa memilih itu begitu. Nah, berikutnya katakanlah itu modul sudah siap berproses. Nah, yang perlu dicermati oleh tim fasilitator adalah bahwa tahapan-tahapan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ini merupakan sebuah proses, itu yang terus dikawal prosesnya. Kalau kita mencermati proyek, ini kan kokurikuler proyek, melalui proyek apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu di situ berarti sebuah proses sangat penting, tidak langsung menuju ke hasil akhir, tidak langsung menuju ke produk, sebuah proses. Nah, itu perlu dikawal tiap tahap perencanaannya, atau mulai dari perencanaan, sosialisasi, kemudian pembentukan kelompok di kelas-kelas, selanjutnya mulai merancang aktivitas murid-muridnya untuk berproses. Semuanya dikawal, syukur-syukur ada dokumentasinya. Dan lebih bagus lagi kalau murid-murid itu juga membuat jurnalnya, tahapannya sampai tahapan langkah pertama apa yang dilakukan, tahapan kedua apa yang dilakukan. Di situ kita bisa, fasilitator bisa menyiapkan format jurnalnya. Begitu juga pihak fasilitator juga membuat jurnal. Tanggal ini, hari ini, pukul berapa, apa yang dilakukan. Begitu juga dari berikutnya. Terus juga dikawal bagaimana progres setiap tahapan ini. Nah, ketika tahapan-tahapan ini berproses ini terkawal, maka alurnya itu akan bagus. Betul-betul progresnya terlihat itu nanti. Dan katakanlah itu diblok 2 minggu. Atau juga ada juga tema tertentu, subtema tertentu, aktivitas proyek itu yang memakan perlu waktu yang panjang, bisa jadi. Namanya juga proyek. Nah, ketika proses ini sudah berjalan dari tahap demi tahap sampai nanti bagian akhir, artinya juga proses sudah terinternalisasi. Di dalam proses itu, melalui aktivitas murid-murid kita menjalani P5 di bawah dampingan fasilitator, itu akan mulai terkuat atau mulai menguat dimensi yang dibidik, dimensi profil pelajar Pancasila yang dibidik melalui tema itu. Saya mengambil contoh sederhana, misalnya mengambil contoh yang lain, misalnya tema kehidupan berkelanjutan. Setelah dianalisis, dikaji, bagus juga kalau murid juga dilibatkan. Kehidupan berkelanjutan ini misalnya memilih subtema, misalnya tentang pengolahan limbah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, pengolahan limbah ini itu ketika berproses terdokumentasi tahap demi tahap terdokumentasi, dan tahapan-tahapan ini bisa menjadi sebuah portofolio. Portofolio itu sekaligus nanti untuk asesmennya bisa salah satunya melalui portofolio hasil proses dan progres anak murid-murid berproses P5 dengan hidup berkelanjutan. Nah, di dalam hidup berkelanjutan ini apa dimensi yang dibidik? Misalnya dibidik itu tentang kemandirian, ya, tentang kemandirian dan tentang bernalar kritis, katakanlah dua, ya, mandiri dan bernalar kritis. Bisa jadi nanti
setelah berproses, murid ini melalui tema kehidupan berkelanjutan, hasil akhirnya berupa sebuah poster. Bisa, karena proyek hasil akhir itu tidak harus produk barang. Pengolahan limbah tidak harus langsung berupa bahan jadi dari pengolahan limbah. Andaikan itu apakah boleh? Boleh, tetapi tidak semata-mata harus ada produk. Apalagi itu misalnya tanda petik, ada yang memaksakan nanti gelar karya. Gelar karya apakah boleh? Bagus. Ini untuk mengurangi atau syukur-syukur bisa menghilangkan miskonsepsi. Salah satu miskonsepsi yang muncul sekarang itu adalah ada yang beranggapan bahwa P5 itu harus menghasilkan produk barang. Bukan, harus kita luruskan. Hasil P5 itu boleh produk, boleh juga aktivitas. Misalnya ada anak tertentu, karena tadi yang dididik kan mandiri, berarti anak bisa mandiri untuk merancang poster. Kemudian poster tentang penyelamatan lingkungan yang di dalamnya itu ada proses pengolahan limbah, itu dipajang di sekolah misalnya. Atau bisa juga murid tertentu juga mandirinya tadi sudah muncul tertembak, dapat karakternya. Kemudian bisa juga karakter nalar kritisnya muncul, ya, muncul bernalar kritis. Oh, limbah-limbah ini ternyata bisa dimanfaatkan ini, oh ini bisa diantisipasi begini misalnya, dan seterusnya. Ada murid tertentu kalau itu perorangan, atau juga kalau itu berkelompok, bisa jadi kelompok murid di dalam proyek ini nanti hasil akhirnya, produknya atau hasil akhirnya berupa dia melakukan sosialisasi penyelamatan lingkungan dengan mengolah limbah, sehingga dia seperti berkampanye, kampanye penyelamatan lingkungan dengan cara mengolah limbah. Itu juga hasil akhir, bisa berupa hasil proyek. Ya berarti diluruskan yang pertama bahwa hasil P5 itu boleh produk, boleh juga sebuah aktivitas kampanye, sosialisasi, atau juga bisa berupa poster perorangan. Artinya bahwa di dalam P5 ini murid itu nanti bisa mandiri perorangan, bisa juga melalui kelompok. Nah, ketika melalui kelompok, maka dimensi kolaborasinya, gotong royongnya muncul. Itu mispersepsi pertama yang perlu diluruskan. Kemudian mispersepsi yang kedua yang perlu diluruskan, bisa terjadi atau banyak terjadi, merumuskan tujuan P5 itu fasilitator atau tim sekolah merumuskan tujuannya sendiri. Ini miss. Loh, bagaimana yang ideal? Saya tidak dikotomi benar salah ya, sebab itu sebuah perjalanan, sebuah proses. Yang ideal itu ya mengambil tujuan yang sudah ada, dipanggil tidak ada, tinggal ambil. Ini untuk meluruskan mispersepsi. Nah, masalah nanti tujuan itu yang sudah diambil itu di breakdown secara lebih rinci, bagus dalam rangka menganggap misalnya itu tujuan pada level berkembang sesuai harapan. Levelnya itu kan ada 4, ya ada 4. Yang paling tinggi levelnya itu sangat berkembang. Berikutnya meluruskan mis yang ketiga, ya, mispersepsi yang muncul di dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu yang terkait dengan assessment. Bisa terjadi fasilitator atau tim sekolah itu mengassessment penilaian itu pada produknya. Misalnya tadi poster ya, yang dinilai bagaimana posternya, indah atau tidak. Misalnya. Ini mes, sebab ini bukan pelajaran seni. Kalau apa yang di assessment, apa yang dinilai? Yang dinilai itu, ya itu kita kembali kepada tujuan. Tujuan tadi apa?
Berarti tujuan ini mengarah kepada kompetensinya. Kompetensi apa yang ada di dalam tujuan yang sudah diambil itu tadi. Nah, tentang itu nanti poster tentang penyelamatan lingkungannya itu lebih indah, itu bagus, itu dampak yang lain, atau istilahnya tuh nilai plus yang lain. Tetapi bukan semata-mata posternya itu indah atau tidak, bukan itu. Kemudian juga dari tujuan dan kompetensi itu di asesmen juga dimensi yang muncul itu sudah terlihat atau tidak. Misalnya tadi dimensi mandiri dan bernalar kritis. Oh, ternyata posternya ini mengandung sebuah makna pemikiran yang kritis di dalam mengolah limbah, sehingga yang menurut orang umum tidak bermanfaat ternyata menjadi bermanfaat. Ini nalar kritisnya bagus ini. Oke, ini berarti nalar kritisnya masuk, mandirinya masuk, dan juga posternya itu tadi prosesnya tadi sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam tujuan. Nah, ini perlu prosesnya. Iya, asesmen fasilitator dalam mengasesmen itu perlu mencermati, dilinearkan dengan tujuannya. Kemudian juga dilinearkan dengan dimensi apa, dimensinya dan subdimensinya sudah muncul atau belum, begitu. Nah, ketika itu semuanya ada, berarti itu bisa saja nanti hasilnya masuk sangat berkembang gitu nanti, begitu. Itu yang hal-hal yang perlu diluruskan karena ini penting dan bermanfaat. Mengapa? Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yang tanda petik menguatkan karakter murid-murid kita. Anda katakanlah murid-murid kita di SMA Negeri 1 Sulang, di kelas 10 dia menjalani 3-4 tema. Kemudian nanti di kelas 11 dia menjalani 2-3 tema, 7. Katakanlah di kelas 12 dia menjalani 2 atau 3 tema, berarti maksimal ada 10 tema. Ketika 10 tema sudah terbangun, prosesnya matang, alangkah indahnya, alangkah kuatnya karakter murid-murid kita. Mulai dari karakter beriman berdakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakal mulia, karakter bergotong royong, karakter berkebinekaan global, karakter kreatif, inovatif, karakter bernalar kritis, dan karakter mandiri kuat. Dan ini betul-betul sangat bermakna. Karakternya sangat bermakna. Ketika karakter murid-murid ini kita kuat, maka menjadi fondasi, menjadi bekal yang sangat kuat ketika anak-anak kita ini sudah hidup secara real, secara kontekstual di masyarakat. Entah dia melanjutkan ke perguruan tinggi, entah dia terjun ke masyarakat, entah dia berwira swasta, entah dia menjadi atau berkeluarga, ini sudah sangat kuat. Dan memang harus disadari bahwa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebetulnya juga mengasah murid-murid kita itu untuk peduli apa? Peduli terhadap permasalahan yang dialami, yang dilihat, didengar dari lingkungan yang terdekat. Misalnya permasalahan yang ada di sekolahnya, permasalahan yang ada di jalan ketika dia tiap hari lewat, atau permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Dia peduli, menjadi warga negara, menjadi insan yang terpeduli. Dan ketika peduli juga tanda petik mencari solusinya, melatih itu kepekaan. Iya, sensitif, peka, luar biasa. Bayangkan SMA Negeri 1 Sulang, rata-rata murid itu berapa? 900-an atau 800-an. Bayangkan 800 tiap tahun meluluskan sekitar 300-an. Kalau murid kita yang diluluskan semuanya peduli, dia itu nanti akan menjadi virus-virus penyebar karakter positif pada lingkungannya, kepada masyarakatnya, begitu. Gitu. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa P5 ini ada waktu khusus begitu gitu. Untuk proyeknya berarti memang waktu khususnya itu di proyek gitu. Iya. Untuk karakter sendiri itu sebenarnya kan sudah terintegrasi di setiap
yang mapel dalam pembelajaran begitu Pak. Ini menurut Bapak bagaimana ini Pak? Apakah ada apa ya perbedaannya atau mungkin memang dibedakan begitu untuk yang proyeknya dengan yang implementasinya? Pertanyaan yang kritis ini berarti dimensi nalar kritisnya sudah muncul ini, nanti ditolakkan pada murid-murid kita ini. Ya begini, pembelajaran kurikulum merdeka yang melalui intrakurikuler itu melalui mata pelajaran itu kan targetnya, sasarannya itu pada capaian pembelajaran. Setiap mata pelajaran dari kelas 10 fase E, kelas 11 dan 12 fase F itu kan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu nanti di breakdown menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran kemudian nanti dikaji, kemudian dikoneksikan, dicari benang merahnya, diurutkan mulai dari tujuan pembelajaran yang di dalamnya itu ada kompetensi dan konten, dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang rumit, dari yang dekat ke yang jauh. Dan ketika itu sudah diurutkan, itu namanya alur tujuan pembelajaran. Itu targetnya adalah kompetensi. Targetnya kompetensi. Nah, kemudian untuk membangun karakter memang disediakan waktu khusus melalui P5. Tadi Ibu mengatakan, loh Pak, tadi di dalam pembelajaran intra kan ada karakter. Iya, otomatis setiap orang itu karakter melekat di dalam dirinya. Namun ketika masuk di intrakurikuler kan tidak ada waktu khusus. Tidak ada waktu khusus, Mas. Itu kita alami sebelumnya, sehingga kadang ingin bangun karakter sebelumnya sedikit juga agak kurang operasional karena tidak ada waktu khusus. Namun otomatis setiap murid itu di dalam mengikuti pembelajaran intrakurikuler itu di situ dia ada karakter di dalamnya. Namun yang dibangun melalui pelajaran intrakurikuler itu adalah capaian pembelajaran yang isinya kompetensi. Kemudian untuk membangun karakter melalui 6 dimensi itu melalui proyek. Nah, ini satu kesatuan. Karena apa? Karena dari sisi waktu intrakurikuler waktunya plus waktu di P5 digabungkan kan 100% sehingga utuh. Nah, ketika karakter melalui proyek ini kuat, menyatu, terinternalisasi, membudaya di dalam keseharian murid, otomatis di dalam pembelajaran intra ini nanti nilai-nilai itu juga akan muncul. Misalnya bernalar kritis. Ketika pembelajaran murid itu juga nalar kritisnya muncul, atau di dalam kehidupan sehari-harinya juga akan muncul ketika menghadapi sebuah informasi atau beberapa informasi. Dia tidak langsung menelan mentah-mentah. Murid itu akan mengkonfirmasi atau mencari referensi atau mencari informasi lain sebagai second opinion-nya. Berarti murid itu nalar kritis. Nah, ketika nalar kritisnya muncul, maka di dalam pembelajaran begini murid itu. Karena murid tanpa disadari dia akan terbiasa menghubungkan satu informasi dengan informasi lain, dikoneksikan, dihubung-hubungkan, dan itu tanpa kita sadari itu sebetulnya masuk ranah literasi gitu. Maka literasinya akan tinggi juga begitu, sehingga tidak untuk membeda-bedakan, ampun dibanding-bandingkan, ampun disaing-saing. Ampun dibanding-banding. Yang saya minum dulu. Monggo. Monggo, silakan. Nih, mungkin menghubung-hubungkan dan membanding-bandingkan ini Pak. Iya. Ini yang sebelum ada IKM yang baru ini, kemarin kan ada di kurikulum 13 nih Pak, itu ada PPK gitu iya, Pak. Betul. Apakah ini pendidikan penguatan karakter? Pendidikan penguatan karakter yang juga ada religius, nasional iya, dan sebagainya betul. itu. Apakah
ini merupakan kelanjutannya atau Iya. mungkin ada hal lain yang berbeda yang baru atau kata seperti Pak Rumi? Oh iya, begini, perjalanan kurikulum itu kan sebuah kurikulum itu dirancang untuk menjawab tantangan Iya. kehidupan, tantangan kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dalam kurikulum itu untuk membekali murid kita. Sebelumnya ada PPK bagus. Nah, PPK pendidikan penguatan karakter itu tidak diberikan waktu khusus. Coba Ibu sebagai petani pendidikan, sebagai guru sehari-hari, ketika basic itu apa? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Nah, ketika pembelajaran bahasa Indonesia, coba nanti refleksi. Apakah ketika pembelajaran itu dominasinya itu pada materi, bahasa, atau dominasi untuk memikirkan PPK-nya? Nah, ketika kita berefleksi, oh ternyata PPK-nya itu melekat, bagus melekat, tapi kan tidak ada waktu khusus. Guru tidak memiliki waktu khusus untuk membangun karakter yang betul-betul utuh berdiri. Karena ini sifatnya menyatu, itu kan bisa jadi tidak terlalu fokus. Guru bahasa Indonesia fokusnya pada materi silabus bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris fokusnya pada silabus bahasa Inggris, guru fisika fokusnya pada silabus fisika, termasuk tujuan-tujuannya itu tadi. Nah, maka di dalam kurikulum Merdeka ini itu yang tidak bagus, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Kebutuhan membangun karakter murid kita itu hal yang sangat penting, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Maka diberikan waktu khusus, betul-betul khusus membangun karakter. Nah, karena ini membangun karakter, maka ketika fasilitator, guru yang jadi fasilitator P5 ini mendampingi murid di dalam P5, maka basic, background, baju mata pelajarannya harus dilepas. Ini sekaligus untuk meluruskan mes yang terjadi. Mes yang terjadi adalah di dalam P5 ada, tidak semua ya, ada yang terjadi itu merupakan gabungan dari mapel. Misalnya fasilitatornya ada 4, guru bahasa, guru PKN, guru agama, guru biologi. Maka itu ada menganggap itu lintas dari gabungan dari 4 mata tertentu kan. P5 itu sudah lintas disiplin ilmu yang sudah lepas dari intrakurikuler. Kalau ada yang terjadi di dalam P5 itu adalah berbasis proyek, pembelajaran berbasis proyek, itu tidak di P5 lagi, itu sebenarnya intrakurikuler, hanya menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek, bukan P5 lagi itu nanti. Kalau P5 itu P5 proyek penguatan. Ini untuk lebih menguatkan lagi bahwa antara, coba kita cermati indikator proyek dengan pembelajaran berbasis proyek itu beda. P5 itu proyek, sedangkan yang di intrakurikuler bisa terjadi gabungan beberapa mata untuk berbasis proyek, bisa. Betul itu, tapi berbeda, bukan untuk membedakan, tapi memang memiliki ciri khas masing-masing begitu. Dan terus apa indikator yang bisa bedakan, yang bedakan? Kan pembelajaran berbasis proyek itu targetnya kan produk, hasil. Misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, biologi dan apa itu berkolaborasi dengan strategi pembelajaran berbasis proyek, misalnya pembangunan transnasional, maka produknya apa? Sedangkan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sangat diutamakan pada sebuah proses dan hasil akhirnya tidak harus berupa barang. Tadi saya contohkan, dia sosialisasi, dia kampanye, atau dia buat poster, bisa. Atau dia, kalau itu misalnya tadi mengarah ke seni ya misalnya, kemudian ada gelar seni, bisa. Tetapi nanti yang dinilai tidak semata-mata indahnya seni, bukan. Kalau itu di dalam misalnya saja temanya itu Bhinneka Tunggal Ika, oh ternyata keberagamannya masuk. Seni ini ada seni tradisional Jawa itu masih ada Jawa Tengah itu aja beragam. Di Rembang ini ada memiliki seni tersendiri. Kemudian di Pati ada juga, di Blora ada juga. Itu kan berarti binekanya keberagaman sudah muncul di situ. Ya. Nah, itu untuk meluruskan dan proyek dengan pembelajaran berbasis proyek itu beda. Ini untuk meluruskan miss. Karena bisa saja terjadi fasilitator basicnya guru 4 tadi misalnya basicnya beragam, mereka menyatu berkolaborasi di dalam proyek. Nah, ini yang jadi, itu yang muncul adalah pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler, itu bukan P5. Kemudian yang indikator yang kedua, P5 itu butuh waktu yang relatif panjang. Bisa jadi malah lebih dari 1 semester bisa P5 itu, tergantung dari aktivitas, dari subtema atau dari yang dipilih itu tadi. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek itu relatif lebih pendek, ya, relatif lebih pendek. Gitu. Baik Sobat Gemilang, untuk perbincangan kali ini mengenai P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tadi sudah panjang lebar Bapak Sumario menyampaikan dan menjelaskan mengenai proyek P5 yang memang merupakan penguatan karakter dan yang memang harus dilakukan dan urgen untuk dilakukan. Untuk itu sebagai closing statement akan disampaikan oleh beliau Bapak Sumario. Monggo Pak. Terima kasih luar biasa. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, visi pendidikan baru Indonesia untuk mewujudkan murid-murid kita yang memiliki karakter 6 dimensi itu: beriman, takwa, detoni masa, berakhlak mulia, berkebinekaan keluarga, bergotong royong, kreatif, inovatif, benar kerja mandiri semakin menguat, sehingga ke depan murid-murid kita yang akan terus bertumbuh berkembang ini memiliki karakter yang sangat kuat menghadapi apapun, dimanapun dia akan bisa eksis. Katakanlah dia belajar pendidikan tinggi sampai ke luar negeri, dia tetap eksis. Bertemu dengan siapapun dia bisa saling menghormati, menghargai. Apa? Karena apa? Berkebinekaan global. Bertemu dengan orang lain, dia akan senang karena dia sudah terlatih untuk bergotong royong, kolaborasi, menghadapi hal-hal yang begitu informasi yang sangat cepat berkembang. Dia tetap kritis, malah kritis, dan itu sangat dibutuhkan dalam sebuah kehidupan, sangat bermakna. Terima kasih, semoga anak kita juga tergerak menggerakkan. Terima kasih sekali Bapak Sumario sudah berkenan mampir di podcast kami. Yang jelas kami masih memerlukan informasi-informasi selanjutnya di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Amin. Siap setiap saat kapan saja berbagi. Terima kasih Pak. Sobat bilang bahwa pelajar adalah pemuda aset bangsa, generasi masa depan yang memiliki potensi. Di tangan pemudalah berlabuh harapan untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Salam.